Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa wajjaba alaina bi iqamatis salati waz zakati was siyam wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabbaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa saddaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, inayah dan hidayahnya, sehingga kita diringankan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh dan juga mengikuti kajian pada pagi hari ini. Itu semua merupakan hidayah dan inayah yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah kita dan duduk kita di masjid ilmu ini sebagai penggugur dosa dan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, patutlah kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majlis ilmi, majlis ta'lim, di mana di dalamnya disampaikan ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim dan juga qaulun Nabi, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyimak informasi yang disampaikan oleh saudara MC bahwa pada pagi hari ini judulnya meraih kemaslahatan umat. Ini judul yang sesungguhnya sangat berat karena kaitannya dengan individu umat itu sendiri. Ketika manusia dikumpulkan menjadi orang banyak, maka menjadi umat. Ketika manusia dikumpulkan menjadi banyak, boleh jadi menjadi yayasan, boleh jadi menjadi partai, di dalamnya menjadi umat. Umat itu akan menciptakan kemaslahatan tergantung kebijakan dari pimpinan umat itu sendiri. Tetapi kalau Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadis, kita tidak bisa membantah bahwa isi dari dua wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah demi dan untuk kemaslahatan umat. Betul apa betul? Betul. Contoh yang real barangkali. Makanya salah satunya untuk kemaslahatan umat harus ditegakkan syariah Islam. Kalau tidak ditegakkan syariah Islam,
kemaslahatan itu sendiri justru jauh api daripada panggang. Contoh nih, bapak-bapak dulu aja lah barangkali yang enak. Bapak, dalam Al-Quran laki-laki boleh nikah 2, 3, 4, boleh nggak Pak? Ini maslahat, ini nggak boleh ditolak. Tapi kenyataannya Mama menolak tentang ketentuan itu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maslahat nggak Bu? Maslahat nggak Bu? Enggak. Ya udah, nggak usah dibahas. Banyak yang kontradiksi dengan kepribadian kita. Paling ibu setuju kalau perempuan disunat, setuju ya Bu? Ya, disunat setuju, bapak-bapak disunat setuju. Tujuannya hanya untuk maslahat. Maslahat itu adalah kebaikan dan keselamatan, bukan saja hidup di dunia tapi sampai ke akhirat. Baik intisari daripada individu meraih kemaslahatan umat, saya lebih pada mengajak kepada hadirin semua tanpa terkecuali, semua telah hadir orang tua kita ya, dan juga teman serta saudara hadir di tengah-tengah kita di Masjid Nurul Jihad, yang artinya cahaya perjuangan, cahaya yang sangat sungguh-sungguh. Mari kita buktikan secara individu apakah kita masuk di dalamnya. Al-Fakir akan memulai dengan kalimat pertanyaan. Bapak, hari ini tanggal berapa hijriahnya? Oh, Pak. Tanggal 19 kagak kerja udah. Tanggal 19. Baik. Kita lebih pada membahas hijrah. Hijrah itu akan sukses, hijrah itu akan selamat, hijrah itu akan berbahagia kalau kita dapat menciptakan diri kita menjadi jiwa yang soleh dan juga jiwa yang muslih. Awas loh Pak, dalam Al-Quran ada istilah soleh dan juga muslih. Pak, Bu, kalau soleh, as-salihu hiya tuhibbu ala nafsihi. Soleh itu adalah amalan ibadah yang hanya untuk dirinya sendiri. Itu disebut soleh. Al-muslihu huwa tudayyi'un nas li ghairin nas. Tapi kalau muslih, orang yang mengamalkan amalan ibadah soleh tapi juga dapat memberikan efek terhadap orang lain, tudayyi'un nas, dan dibenci manusia. Dulu Rasulullah SAW sebelum menyebarkan Islam, Rasulullah sudah soleh, paling jujur. Rasulullah paling soleh, dia orang yang taat. Tapi begitu menjadi muslih, maka musuhnya banyak. Contoh begini Pak, kalau kita soleh subuh biasa aja, sholat subuh, duhur, pengajian, majelis taklim, ngasih sodako. Tapi kalau mau jadi muslih, ketika kita mau sholat subuh, ketika kita mau sholat duhur, di tengah-tengah jalan ada saudara kita yang masih pakai celana pendek, terus kita tegur, ayo sholat duhur, nanti habis sholat duhur kita main lagi atau ngobrol lagi. Sifat muslih itu yang barangkali kurang dan jarang dimiliki oleh orang-orang soleh.
soleh dan musli. Mari berusaha kita menjadi orang yang musli, bukan saja jadi kita ada PR nih Pak, ternyata di samping selama ini soleh, kita harus jadi musli. Itu PR kita. Nah, kaitannya dengan hijrah, para ulama bahwa hijrah kita sudah tahu, la hijratan ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah futuh maka hijrah itu lebih literally adalah perubahan dari yang buruk menjadi baik, dari yang salah menjadi soleh, dari yang pelit menjadi dermawan, dari yang sombong menjadi tawadu, dari yang pernah nggak baca Quran menjadi belajar Al-Quran. Hal ini berlalu di depan mata kita seakan-akan biasa, padahal kita butuh hijrah. Orang yang sudah di masjid, orang yang sudah ahli baca Al-Quran, setiap hari dia butuh hijrah untuk memperbaiki dirinya agar lebih baik. Makanya kaitannya dengan kemaslahatan umat, manusia itu ada 4 golongan, manusia itu ada 4 unsur, manusia itu ada 4 tipe, dan kualitas manusia dibagi menjadi 4. Mari kita lihat kita ada di mana. Pertama, kata ulama, kualitas manusia yaitu ada manusia yang paling buruk. Siapakah itu? Su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Orang yang dari balik kagak pernah sholat, di tengah-tengah kehidupannya pun tidak pernah sholat, sampai akhir hayatnya pun tidak pernah sholat, sampai mati mau disolatkan kita bingung, ini orang wajib disolatin atau tidak. Ini tipikal manusia yang paling buruk. Siapakah dia? Masya Allah, kita sudah tahu ya Pak, nggak usah dijelasin. Dan alhamdulillah kita tidak masuk pada kualitas yang nomor 1. Bang, kopi 1 bang. Lewat aja. Iya nih, enggak. Iya. Ini di bawah aja Pak, bawah Pak, di bawah. Ya. Iya. Harus hijrah dong. Ustadz kan nggak pernah doyan teh gitu. Hijrah Pak, hijrah. Udah belum Pak? Ramai juga nih. Baik, saya lanjutkan Pak ya. Jangan perhatikan Bang Acap. Saya kalah pamornya sama Bang Acap. Cuman bawa kopi aja diliatin terus. Jadi pertama, kualitas manusia adalah su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Orang yang paling buruk. Mereka adalah orang-orang yang dari hidup tidak pernah mengenal Islam. Udah pasti di akhirat kelak tempatnya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan yang kedua, tipikal manusia adalah orang tadi orang yang paling buruk, yang kedua orang yang paling rugi. Siapakah dia? Husnul bidayah wa su'ul khotimah. Orang yang dari balik dia sholat rajin, pertengahan umurnya dia pun sholat ibadah rajin, tapi di akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Dia adalah orang yang paling rugi. Contohnya siapa?
Saya angkat sebuah kisah di dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, karangan kitab Ibnu Katsir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wahai para sahabatku. Nah, biar enak saya kenakan di sini. Wahai jamaah Nurul Jihad, sesungguhnya kelak di antara kalian satu ada yang masuk neraka yang gigi gerahamnya lebih besar daripada bukit Uhud. Beberapa tahun kemudian dimulai dari yang ngomong mati. Matinya di Mekah. Mulai mati nih. Kita ambil contoh yang enak, siapa nih? Semuanya mati, Pak. Yang hadir saat itu mati. Setiap tahun meninggal, setiap tahun meninggal. Cuman ada 2 orang. Kira-kira gimana, Pak? Karena in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali wahyu. Pasti benar adanya. Nah, tinggal Haji Asril nih. Tuh, Bang. Bapak bisa ya? Tinggal Haji Asril. Udah deh ya Ustaz Darun biar enak nih contohnya. Saya bingung, Pak. Karena kata Abdullah bin Umar, apa yang menyebabkan engkau gelisah? Abu Hurairah. Saya Abu Hurairahnya lah gitu ya, biar enak. Abu Hurairah. Kenapa yang menyebabkan engkau bingung gelisah? Bagaimana saya tidak bingung? Bagaimana saya tidak gelisah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kelak di antara sahabatnya ada yang masuk neraka dan gigi gerahamnya lebih besar daripada bukit Uhud. Sekarang orang-orang yang mendengarkan Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan demikian, tinggal saya dengan Haji Asril. Gelisah enggak, Pak? Sedangkan kata Abdullah bin Umar, Haji Asril namanya Rojal bin Anfahah. Tinggal 2 orang, Abu Hurairah dan Rojal bin Anfahah. Hidup berdua nih, lihat-lihatan. Sedangkan kata Abdullah, Rojal bin Anfa'ah, dia hafid, sholatnya paling khusyuk, dia orang yang pandai tentang hukum-hukum Islam, belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah bingung, jangan-jangan saya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Singkat cerita, Rasulullah juga sudah meninggal. Maka muncullah di daerah Yamamah yang sekarang menjadi ibu kota Saudi Arabia. Mana, Pak? Riyadh. Muncul Nabi dan Rasul palsu, Musailamah al-Kadzab. Maka Rojal al-Anfahah diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengislamkan, mengajak daerah Yamamah kembali kepada Islam. Datanglah Rojal al-Anfahah menemui Musailamah al-Kadzab. Dia kaya, punya kerajaan. Begitu nemuin Musailamah al-Kadzab, maka Rojal al-Anfahah dibujuk, dirayu dengan harta, bahkan setengah kerajaannya. Kalau Rojal al-Anfahah mau menyebarkan bahwa Musailamah al-Kadzab adalah seorang nabi, maka setengah kerajaannya akan diberikan. Ternyata Rojal al-Anfahah mengikuti dan menerima tawaran Musailamah al-Kadzab. Dia berceramah, memfitnah. Bagaimana tidak hebat, yang menyampaikan Musailamah al-Kadzab seorang nabi adalah sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin. Sampai-sampai tidak butuh waktu lama, Musailamah al-Kadzab mengumpulkan 40.000 pengikut
yang menjadi pasukan Musailamah al-Kadzab. Maka diutuslah pasukan kedua oleh Abu Bakar As-Siddiq yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Salah satunya ada Al-Washi. Siapa Al-Washi? Al-Washi adalah orang yang pernah membunuh paman Rasulullah SAW, Hamzah. Karena Al-Washi di dalam hatinya, saya ingin membayar kelalaian, saya ingin membayar dosa pada waktu itu. Al-Washi dulu kafir, dia membunuh Hamzah paman Rasulullah SAW. Maka peperanganlah terjadi dan Musailamah al-Kadzab, nabi dan rasul palsu, dia dihungus oleh panah yang dulu pernah membunuh Hamzah paman Rasulullah SAW oleh Al-Washi. Dan Rojal al-Anfaha termasuk orang yang kafir. Dia orang yang dari awal soleh, pertengahannya soleh, tapi akhirnya su'ul khotimah, mati dia. Akhirnya Abu Hurairah sujud syukur. Ini yang barangkali nomor 2 ini yang harus kita perhatikan, harus kita jaga. Makanya ada kalimat harus kita istiqomah apapun yang terjadi. Itu contoh para sahabat. Ini contoh para ulama. Di dalam kitab Ruhul Bayan oleh Abdullah bin Ahmad diceritakan oleh pengarangnya Haqi bin Mustafa bahwa ketika Abdullah bin Muhammad melaksanakan ibadah haji dan dia sedang tawaf, dari tawaf pertama dia melihat ada seorang laki-laki yang gelantungan kiswah kain penutup Ka'bah seraya berdoa, ya Allah matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Sampai selesai Abdullah bin Ahmad tawaf, maka terjadilah percakapan, wahai saudaraku, apakah tidak ada doa yang lain selain minta husnul khotimah? Terus dibalas lagi, wahai saudaraku, engkau tidak tahu yang aku rasakan. Apa yang sedang kau rasakan? Sungguh saya mempunyai 2 saudara laki-laki yang tertua, padahal dia menjadi muadzin selama 40 tahun. Muadzin. Tetapi di akhir hayatnya dia memerintahkan kepada saya, ambilkan Al-Quran, saya kira untuk dibacakan, saya kira untuk dikaji. Ternyata dia menyatakan, saksikan wahai saudaraku bahwa saya telah terpisah dari Al-Quran. Bukan saja kakak yang tertua, tapi adik dari kakak yang tertua pun demikian. Dia juga seorang muadzin di masjid selama 30 tahun, namun dia pun mati dalam keadaan Nasrani atau kafir. Allahu Akbar. Ya bukan berarti bapak nggak mau jadi tukang adzan, ya. Keahlian dalam Islam itu sebagai ciri. Kita ingat almarhum Pak Sulaiman ya, yang dari Sabilul Huda. Orang nggak pada kenal suaranya, tapi begitu yang sering adzan di Nurul Jihad. Bener nggak Pak? Saya baca di WA aja. Namanya siapa itu? Orangnya sering adzan di Nurul Jihad. Masya Allah. Menjadi amal kebaikan tidak? Amal kebaikan. Hijrah Pak. Yang hari ini belum bisa adzan, belajar adzan Pak. Apalagi yang dari muda soleh terus tapi nggak mau belajar adzan, jadi makmum terus. Belajar ya. Jadi yang kedua, saya kembali lagi, husnul bidayah wa su'ul khotimah. Orang yang awalnya baik, banyak ibadah, tapi ditutup dengan su'ul khotimah. Yang ketiga, su'ul bidayah wa husnul khatimah. Orang yang awalnya buruk, pertengahannya baik, akhirnya pun baik.
Ini orang yang paling beruntung. Alhamdulillah. Contohnya siapa Pak? Kita ingat Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab, jagoan Quraisy, ya, kerjaannya bunuh orang. Salah satu cirinya Umar ibnul Khattab dulu kaum Quraisy belum dinamakan jagoan kalau tidak membunuh salah satu keluarganya dengan hidup-hidup dengan cara dikubur. Umar ibnul Khattab melakukan itu. Dia membunuh putrinya dengan cara dikubur hidup. Jagoan Umar ibnul Khattab. Bahkan ketika mengangkat pedang mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah perjalanan, aina Muhammad? Di mana Muhammad? Maka dia bertemu dengan sahabatnya, jangan cari Muhammad, adik kamu sudah masuk Islam, yaitu Fatimah. Adik kamu aja sudah masuk Islam. Datengin dia adiknya sebelum menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ngapain Umar bin Khattab menemui adiknya? Mau minta makan? Tidak. Mau minta jatah? Tidak. Dia mau membunuh Fatimah, adiknya. Namun begitu dia mau masuk, dia mendengarkan ayat, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadat imana. Dengan hidayah Allah dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Fatimah adiknya dan adik iparnya, suaminya Zaid. Dia terenyuh seakan-akan terhantam dadanya. Kita kan lain ya Bu. Ibu kalau dengar bapak ngaji gimana Bu? Iya. Udahlah Pak, mendingan nyetel kaset ngaji aja Pak, biar enak suaranya. Gitu. Enggak mah, kalau tajwid nomor berapa, yang penting gemetarnya aja dulu gitu. Orang gemetarannya baca Al-Baqarah, alama dalikal kitab. Makanya hijrah. Ya, dulu ada kasus, alhamdulillah Ustadz, dulu suami karena kenalnya di majelis taklim, dia pikir bisa baca Quran. Ketika hamil muda anak pertama, ya baca Quran dong biar jadinya enak, tenang, ini nendang terus. Wow, kenalannya di majelis taklim, dia ambil Quran, buka Al-Baqarah, bacanya alama dzalikal kitabula. Dulu mah alama Ustadz, alhamdulillah sekarang udah belajar. Padahal alif lam enggak pernah belajar Quran, lurus bacanya alama. Kahaya aso, kayak bahasa Korea nih. Maksudnya sih kaf haya ain sod gitu. Harus hijrah. Ya, belajar Al-Quran. Jadi tipikal yang ketiga adalah orang yang paling beruntung. Alhamdulillah. Ya, kalau kita saksikan semua di sini adalah orang-orang yang paling beruntung. Masya Allah. Makanya demen. Kalau orang mohon maaf habis pensiun terus ngurusin masjid, senang banget saya. Masya Allah. Benar ya. Kalau nggak ngurusin masjid Pak, Masya Allah, dulu nanti power syndrome kalau nggak ngurusin masjid. Dulu dia mau keluar aja pintu udah dibukain, jadi orang hebat. Begitu ke masjid sandal diparkirin. Nah sekarang udah nggak jabat, nggak punya kekayaan, nggak punya kekuatan, nggak kumpul di masjid, pegang tongkat doang di jalan. Anak muda lewat juga cuek, kagak kenal. Padahal dulu dia sering dimintain donatur buat acara 17-an. Karena sudah nggak jabat, power syndrome, nggak kembali ke masjid. Masya Allah. Makanya senang ya. Alhamdulillah Ustadz nggak ada pensiunannya ya.
Jadi yang ketiga, su'ul bidayah wa husnul khotimah. Orang yang awalnya permulaannya buruk, tengah-tengahnya baik, akhirnya menjadi baik. Yang keempat adalah orang yang paling baik. Husnul bidayah wa husnul khotimah. Dari balik dia sudah ibadah, pertengahan dia tetap ibadah, sampai akhir hayatnya dia pun dalam keadaan ibadah. Semuanya ada di Nurul Jihad. Tapi bohong. Semuanya ada di Nurul Jihad. Kan kita pengen minimal setidaknya kita pada posisi yang ketiga dan yang keempat, Pak. Ya, kita menjadi orang yang baik, di pertengahan menjadi baik, di akhir hayatnya kita pun menjadi orang-orang yang baik. Itulah kualitas manusia. Ayo Pak, hijrah. Besok nih saya instruksikan untuk bagian dakwah Nurul Jihad, siapkan buku tulis sama ballpoint. Kita kan penyakitnya lupa, Pak. Ini kalau pulang, Pak, ngaji apa? Mustadarun. Tahu bidayah begitu katanya mah. Bapak sih kalau mau hijrah ya ayo pegang pulpen gitu. Mau buku tulis, malah saya pengen ayo bacain ayat ini begitu. Nah, gitu. Ibu-ibu juga begitu. Kalau udah seperti itu hijrahnya bukan buat diri sendiri yang tadinya soleh, nanti naik menjadi muslim. Sekarang perangkatnya, tadi kualitasnya. Ini ada dua, Pak. Nanti ada perangkat lagi sama konsekuensi positifnya orang yang hijrah. Kita adanya di mana? Perangkatnya yang pertama, orang yang mau hijrah, orang yang mau berubah, kita harus sabar. Karena bagaimana tidak sabar merubah ritme kebiasaan kita yang buruk menjadi baik, maka dibutuhkan kesabaran. Nah, saya persingkat. Setelah kesabaran, bahwa orang yang hijrah mau kembali memperbaiki diri sendiri dari soleh menjadi muslim, maka di dalamnya banyak resiko. Orang yang hijrah berbuat baik itu banyak risiko, Pak. Coba kita lihat surat Al-Maidah ayat 54. Saya ambil clue-cluenya aja. Wala yakhafuna laumata laim. Orang yang sabar, dia tidak pernah merasa takut dari hinaan, dia tidak pernah merasa takut dari cercaan, dia tidak pernah merasa takut dari fitnahan. Orang kalau mau berubah banyak yang hina. Ibu-ibu dari balik pakai kerudung, kan enggak kan, Bu? Kemarin 10 tahun 15 tahun yang lalu lah, begitu pakai kerudung yang hina pertama siapa? Suami. Assalamualaikum Mama Dede, gitu ya, gitu gak, Bu? Cobaan gak? Hinaan gak? Iya, bersiko. Tapi dalam Al-Maidah 54, wala yakhafuna laumata laim, dia gak takut. Dulu bapak pakai peci aja nggak bisa, ya kan? Begitu pakai peci, dukun sunat, mau kemana? Oh iya, ya. Orang kalau hijrahnya di tengah-tengah banyak cobaannya, banyak hinaannya. Pakai peci aja miring-miring, gitu. Ya, alhamdulillah sekarang begitu masuk aja udah, nggak usah butuh kaca ya Pak.
Itu orang yang sabar. Orang hijrah itu butuh sabar dan berisiko. Perangkat yang ketiga, harus sering mendengarkan ucapan yang baik dan mengikuti kebaikan. Surat Az-Zumar ayat 18. Kalau orang mau hijrah tidak pernah mengikuti ucapan yang baik, nasihat yang baik dan mengikutinya, Bapak tidak akan bisa meraih perubahan yang Bapak inginkan. Tuh. Alhamdulillah nih sekarang nih kumpul, ini juga bagian daripada hijrah. Di dalamnya ada kesabaran, di dalamnya ada jihad. Karena di dalam Al-Quran kalimat hijrah dan jihad selalu beriringan. Di samping harus bersungguh-sungguh, dia juga harus berkorban. Bapak dengerin pengajian langsung sama di TV beda nggak Pak? Kalau di sini harus pakaian rapi, nggak mungkin Bapak pakai kaos. Termasuk ibu-ibu, dia harus ditutup rapi, pakai mukena. Kalau di rumah nonton Damai Indonesiaku, walaupun yang ngisi UAS, ya, yang ngisi penceramah terkenal, ibu jadi cuman pakai daster putih, ya kan, gambar apel, bolong dikit, dibawa ketiak, kancingnya lepas 2, jadi. Iya, kedumel 8 tahun yang lalu beli di Jembatan Merah. Itu jadi. Sambil makan pun jadi. Kalau di sini makannya sopan. Iya Pak, proses. Kalau di rumah dengerin pengajian sambil makan sukro. Masya Allah, beda Pak. Ya, makanya butuh jihad dan juga sabar. Bapak pengalaman ya Pak, sering makan sukro. Ya. Nah, itu perangkatnya. Udah agak gelisah nih, udah pada lihat satu yang lain, ya. Itu perangkatnya. Dan konsekuensi positif, keberkahan dan kebaikan bagi orang yang mau berubah dari kebiasaan amal ibadahnya, maka yang pertama di dalam surat Al-Baqarah 218, maka mereka yang mau berubah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah takut. Orang yang mau berubah untuk kebaikan, Allah langsung melindungi. Yang kedua, Allah akan memberikan rahmat. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Allahu Akbar. Orang yang mau berubah, Allah beri rahmat, kasih sayang. Bu, orang kalau udah sayang, Masya Allah, kita sama hewan nih Pak, punya peliharaan, ya, kucing. Begitu 3 hari nggak nongol, ditanyain, bapaknya dimarahin, anaknya dimarahin, mana kucing? Begitu ditanya, meong dari mana aja meong, ambilin daging tuh di dapur. Masya Allah, itu kasih sayang sama meong. Ibu sering marah nggak sama bapak Bu? Bu, sering ya Bu? Masya Allah. Hijrah, ya. Ibu pilih suami yang romantis, apa yang dermawan Bu? Contoh. Nah, dua-duanya oke deh. Oke, langsung dipercepat. Tadi mendapatkan rahmat, yang kedua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga konsekuensi atau kebaikan.
orang yang didapatkan bagi mereka yang hijrah, dia akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dulu waktu masih jadi pacar suami bapak yang sekarang, ibu dulu dihormati, ya kan? Mas, aku sakit. Ya udah sana ke dokter, nanti abang jemput ya. Terus, Mas, katanya mau ke Bandung, beliin oleh-oleh ya. Iya, nanti saya bawakan peyem 10 kilo. Iya, orang dimuliakan sama manusia, ya kan? Begitu jadi suaminya, kepalanya sakit, ya udah sono ke puskesmas, kan 3 langkah doang nyampe. Enggak, kirain mau nganter kerjaan banyak. Katanya mau ke Bandung, beli oleh-oleh ke Bandung kerja. Kira-kira begitu enggak, Bu? Enggak ya. Enggak salah. Itu yang diangkat derajatnya oleh manusia. Tapi kalau sudah Allah mengangkat derajatnya, subhanallah, bukan saja penduduk bumi, tapi pun disampaikan kepada penduduk langit, yaitu para malaikat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk kesimpulan, pertama, ayo yang kurang, yang belum kita lakukan adalah apa? Kalau selama ini kita tidak bisa baca Al-Quran, ayo berusaha baca Quran. Karena Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan pelindung, Allah akan memberikan derajat, pasti bisanya. Dulu yang baca Al-Baqarah alama, sekarang menjadi alif lam mim. Yang sekarang habis subuh nggak baca Quran, upayakan minimal 2-3 ayat kita harus baca Al-Quran. Kita kan tertipu oleh waktu, mengalir begitu saja, ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, pertama menjadi orang yang soleh dan muslih, dan juga masuk dalam kriteria kualitas yang keempat, yang permulaan dan pertengahan serta akhirnya menjadi abidin, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menutup pertemuan kita, sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya terima kasih kepada kedua orang tua kita yang sudah melahirkan begitu payah. Barangkali hari ini sedang berbaring di alam barzah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada kekhilafannya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kuburnya menjadikan rullah min radil jannah. Serta kita yang masih hidup semoga selalu dalam taat dan husnul khatimah, dan putra-putri kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa man hadara fi hadal majlisi wa ahlihi wa auladihi wa jiradihi wa ikhwanihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami,
di pagi dan menjelang masuk waktu isyraqmu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kemudahan dalam segala urusan kami. Berikanlah keberkahan di dalam rizki kami. Ampunilah dosa-dosa kami, anak dan istri kami, orang tua kami, dan wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Aziz ya Ghaffar ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim, irhamna ya Allah wa ahlina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bikaramati Fatihah wa bimujizatil Fatihah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal barakah. Allahumma ij'alna jam'an jama'an maghfura wa tafarraquna min ba'di tafarraqu ma'suma waj'alna min ahli ilmi wa ahli khair wa bi husnil khatimah wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.